Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak mengkaruniakan kepada kita nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada saat ini kita semua masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut kepada pelajaran, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, bahwasanya kehadiran kalian itu dengan cara menulis di kolom komentar dengan kata hadir. Kemudian setelah itu kalian simak dengan baik-baik penjelasan yang ada dalam video pembelajaran ini, sehingga ketika kalian akan mengerjakan tugas yang terkait dengan video pembelajaran ini dapat kalian pahami, kemudian dapat kalian selesaikan dengan baik. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama buka kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan manfaat pada kita untuk dunia kita dan akhirat kita, sehingga dan ilmu yang kita pelajari itu pun dapat mendatangkan keberkahan bagi diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8 SMPN 139 Jakarta, kita langsung masuk kepada materi pada pertemuan pertama ini, yakni memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah dengan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran sebagai implementasi beriman kepada Al-Quran, terbiasa mengamalkan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang menerimanya, kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, kita masuk kepada yang pertama, yaitu terbiasa membaca Al-Quran sebagai implementasi beriman kepada Al-Quran dan terbiasa mengamalkan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dalam hal ini, yang akan kita baca bersama-sama adalah Al-Quran atau surah yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita baca. Sebelumnya kalian silakan buka Al-Qurannya. Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-16. Kita sama-sama dengan mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kita ulang. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan
النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sekarang dibuka Al-Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-136. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sekarang surah Al-Isra ayat yang kedua. Silakan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Isra ayat yang kedua. Kita awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Kita ulang. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Sekarang silakan buka Al-Quran Surah Al-Isra ayat yang ke-55. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Kita ulang lagi. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-46. Silakan dibuka Al-Qurannya. Mari kita baca awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa bani Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa atainahu Kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Itu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-46. Kemudian dibuka Al-Qurannya Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kita ulang kembali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya. Anak-anakku sekalian, setelah kita terbiasa membaca Al-Quran, setelah saat ini kita membaca Al-Quran, maka diharapkan kalian di rumah terbiasa untuk membaca Al-Quran pada setiap harinya,
dalam rangka kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut, atau dengan cara sebagai implementasi kita mencintai atau beriman kepada Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 SMPN 139 Jakarta. Kemudian yang kedua adalah mengenai yang ketiga, kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu membahas mengenai pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, apa pengertian iman kepada kitab Allah? Nah, pengertiannya ini ada menurut secara bahasa dan secara terminologi atau secara istilah. Nah, menurut bahasa, kitab itu artinya adalah buku. Ya, kitab itu adalah artinya buku. Kemudian iman itu adalah percaya. Nah, secara istilah, iman kepada kitab-kitab Allah pengertiannya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, makna iman secara spesifik dikatakan bahwasanya tidak hanya percaya, tapi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, diyakini dengan hati, ya. Kemudian wa taqriru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi ada tiga ranah yang disebut dengan arti iman. Pertama adalah ranah hati, kemudian yang kedua adalah ranah lisan, dan yang ketiga adalah ranah perbuatan. Nah, kesemuanya itu perlu digabungkan karena iman tidak hanya diyakini saja gitu, tidak hanya diyakini, tapi perlu diucapkan gitu ya. Sebagai ikrar kita bahwasanya memang kita beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian sebagai sikap hidup maka masuk kepada ranah yang ketiga, yaitu wa amalu bil arkan, dan pengamalan dengan perbuatan. Nah, oleh karenanya arti iman secara spesifik adalah, atau dengan istilah yang lainnya adalah bahwasanya tasdiqum bi qalbi wa taqriru bil lisan wa amal bil arkan. Diyakini dengan hati dengan sepenuhnya, kemudian wa taqriru bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian wa amal bil arkan sebagai bentuk amalia keseharian. Nah, setelah kita mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita masuk kepada yang berikutnya, yakni siapa sajakah nabi yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kitab apa saja? Yang pertama adalah Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, setelah periodenya Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat, kemudian periode Taurat telah berakhir, maka masuk pada periode yang kedua, kitab yang kedua, yaitu Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, ya, kemudian Allah mengutus Nabiullah Isa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil. Maka periode Taurat, periode Zabur berakhir dengan diturunkannya kitab Injil. Nah, ketika Nabiullah Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, ya, usianya di stop sementara, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya, yaitu Al-Quran, sebagai penyempurna. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai kitab, sebagai wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab yang sebelumnya telah berakhir periodenya. Periodenya telah berakhir, tidak berlaku lagi.
umat Nabi Muhammad atau umat manusia yang pada saat ini sudah tidak boleh mengamalkan apa yang ada dalam Taurat, apa ada yang pada Zabur dan Injil. Yang harus dilaksanakan adalah yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi umat Islam yang beriman pada Allah dan Rasulnya tidak boleh mengamalkan apa yang ada dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Karena apa? Karena periode tersebut telah berakhir. Yang ada adalah Al-Quran. Maka Al-Quran harus dipahami, dipelajari, dan diamalkan. Nah, selain kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan yang namanya sahifah atau suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran firman-firman Allah yang berupa lembaran-lembaran yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Nanti kita akan bahas. Siapa sajakah nabi yang kemudian menerima suhuf atau sahifah-sahifah tersebut? Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lanjut lagi dengan pengertian, penjelasan dari pengertian beriman kepada kitab Allah. Di awal telah kita sampaikan bahwasanya iman itu, iman pada kitab secara bahasa, kitab adalah buku, kemudian iman itu percaya, atau dengan secara terminologi bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Atau dengan arti yang lain bahwasanya iman itu tasdiqum biqalbi wa taqriru bilisan wa amal bil arkan. Maka di sini kita perjelas lagi bahwasanya iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Ya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Kenapa demikian? Karena iman kepada kitab Allah adalah termasuk dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Nah, iman kepada kitab Allah termasuk dalam rukun yang ketiga, berada pada urutan yang ketiga. Setelah beriman pada Allah, beriman pada malaikat, maka yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Kalau kita tidak beriman kepada kitab Allah, maka belum dikatakan kita beriman, gitu ya. Nah, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih wal kitabi. Hai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah engkau kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wal kitab, dan kepada kitab alladzi nazzala ala rasulihi, gitu ya, yang diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelumnya, gitu. Wa may yakfur billah, siapa yang ingkar, siapa yang kufur pada Allah, wa malaika, dan malaikat, wa kutubi, dan kitabnya, wa rasul, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi kalau kita tidak beriman kepada kitab Allah, maka dikatakan bahwasanya kita faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh orang itu telah tersesat dengan sangat jauh. Nah, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siswa kelas 8, apa saja yang terkandung dalam kitab-kitab Allah tersebut? Ya, jadi ini kita hanya mempelajari saja, tapi tidak dalam rangka mengamalkan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kita hanya membahas apa saja yang terkandung dalam kitab tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Al-Isra yang kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa
kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Ini adalah dalilnya bahwasanya keterangan Allah bahwasanya Allah menurunkan kitab Taurat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian apa saja pokok ajarannya? Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tentang tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan atau istilahnya the Ten Commandments, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Ini tauhid, tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Kemudian jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Tidak boleh membuat berhala-berhala, tidak boleh membuat togut-togut. Ya, patung ukiran yang kemudian disembah itulah berhala, togut, nggak boleh. Kemudian jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Kemudian yang kelima, berilah hormat kepada bapak dan ibumu. Kemudian jangan membunuh sesama manusia. Kemudian yang berikutnya, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itulah 10 perintah yang ada, 10 perintah yang terdiri dari 8 larangan dan 2 perintah yang ada dalam kitab Taurat. Kemudian apa yang terkandung dalam kitab Zabur? Nah, Allah menerangkan bahwasanya Allah menurunkan kitab Zabur dalam surah Al-Isra ayat yang ke-55. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dal ladzina 'ala ba'di wa ataina Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur wa ataina Dauda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud, kepada Nabi Daud. Nah, isi kandungan kitab Zabur itu berisi tentang kumpulan pujian-pujian atau nyanyian. Pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan itu juga berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Ya. Nah, kitab Zabur itu peruntukannya untuk kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana kitab Taurat berlaku untuk umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, terus kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Di mana keterangannya? Allah menerangkan bahwasanya Allah menurunkan kitab Injil itu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46. Ya. Wa qafaina ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injil. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Ya. Wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, ya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatil lil muttaqin, ya. Serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Apakah kandungannya? Kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan pada harta. Istilahnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Nah, ketiga kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, dan kitab Injil itu diperuntukkan untuk Bani Israel, ya, untuk Bani Israel, dan hanya kepada satu umat saja, gitu. Tidak berlaku secara umum, dia berlakunya secara khusus. Hanya umatnya Nabi Musa
hanya umatnya Nabi Daud, dan hanya umatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bagaimanakah dengan Al-Quran? Gitu. Di manakah Allah, keterangan Allah yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di antaranya ada dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Az-Zikr. Az-Zikr itu nama lain dari Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Atau kemudian dalam awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Di situ kitab yang tidak ada keraguan. Dzalikal kitab la raiba fihi. Itu yang menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya. Apa saja kandungan dari kitab Al-Qur'an? Kandungan kitab Al-Qur'an itu yang pertama adalah tauhid, tentang keimanan pada yang gaib, tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tauhid, ya. Yang pertama adalah mengenai bab tauhid atau mengenai tauhid. Bahwasanya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Nah, dalam Al-Qur'an yang kedua kandungannya mengenai syariah, yaitu berisi tentang hukum-hukum Allah, gitu ya. Tentang hukum-hukum Allah, antara yang halal dan yang haram, antara perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga itu akhlak, tentang pedoman berperilaku, ya. Pedoman berperilaku. Kemudian yaitu yang keempat adalah mengenai ibadah, tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima isinya adalah tentang muamalah, hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Kemudian berisi tentang sejarah, kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat yang terdahulu. Kemudian wa'ad dan wa'id artinya janji Allah kepada orang beriman dan pada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Itulah kandungan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan untuk siapa? Apakah hanya untuk umat Islam saja? Tidak, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya. Dalam firman-Nya dikatakan terkadang ada hudal lil muttaqin, ada hudal lin nas, gitu ya. Ada petunjuk bagi orang bertakwa dan petunjuk bagi umat manusia. Dapat berlaku umum dan dapat berlaku khusus. Khusus pada umatnya, pada umat Islam, dan umum pada umat manusia selain Islam atau orang-orang kafir. Nah, kemudian suhuf. Selain Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, Allah pun menurunkan namanya suhuf atau lembaran-lembaran. Ya, firman-firman Allah yang dalam bentuk lembaran. Apa sih itu suhuf? Ya, suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Nabi Musa, ya. Dalam surah Al-A'la. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Suhuf, lembaran-lembaran baru, itu lembaran Musa dan lembaran Ibrahim dan Musa. Nah, siapa saja para nabi yang menerima suhuf dan berapa banyaknya? Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf, Nabi Sis menerima 50 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima
10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Ya. Jadi Nabi Musa sebelum menerima kitab Taurat, dia menerima suhuf sebanyak 10 suhuf. Nah, beriman pada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar menurunkan wahyunya kepada Rasul pilihannya sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Nah, anak-anakku sekalian kelas 8, siswa-siswi kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai agar kita terbiasa membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian kita belajar mengenai pengertian kitab, pengertian iman pada kitab Allah. Kemudian siapa sajakah nabi yang menerima kitab, kemudian apa saja kitabnya, kemudian apa kandungan-kandungan yang ada dalam kitab-kitab tersebut, dan kemudian suhuf. Semoga yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan manfaat buat kita, bagi kehidupan kita, dunia dan akhirat kita, dan kita mampu melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman pada Al-Quran dan mengamalkannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.